Halo semuanya, selamat datang di Link Space Podcast by Link Productive. Perkenalkan, nama saya Sabri yang akan membersamai penonton dalam membahas wirausaha versus startup digital. Nah, kali ini saya tidak sendirian, tentunya bersama Pak Royuli Oke guys. yang akan menjadi narasumber kita. Oke, Pak Royuli. Siap. Bagaimana kabarnya? Baik Mas Baik, Sabri. oke. Siap untuk ditanyai hari ini? Siap, insya Allah. Ya, kita harus tetap siap ya guys ya. Gitu. Langsung aja ya Pak ya. Boleh. Masuk ke pertanyaan pertama. Eh, perbedaan paling mendasar antara wirausaha konvensional dan startup digital itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu? Oke, ya mungkin kita akan bahas tentang kewirausahaan ya, bukan satu ya. Yang dimana ada namanya startup. Mungkin kalau startup tuh udah berbasis digital ya. Mungkin kita nyebutnya startup itu pasti kaitannya dengan bayangannya digital gitu kan. Padahal konteks startup itu bukan hanya di digital saja gitu kan. Tergantung dari bidang yang memang dijalaninya gitu, kayak seperti itu. Tapi memang mayoritas gitu kan itu masuk startup itu adalah di bidangnya itu di digital gitu. Nah, berkaitan dengan wirausaha konvensional tadi itu mungkin kita kalau menjelaskan secara teoritis itu mungkin sedikit membelibet ya. Kita bahasanya bahasa logik aja gitu yang mudah dipahami. Bisa disebut dengan UMKM gitu kan. Enggak sabiah gitu. Nah, yang dimana UMKM itu pasti sifatnya itu cepat dengan adanya transaksi gitu kan. Dan juga upaya hidupnya itu fleksibel, tergantung kadang niat kita. Kalau misalkan kita mau jualan gorengan gitu kan, dia mulai action jual gorengan. Nah mas, pasti di situ ada namanya transaksi dan juga flexibility dari mulainya itu juga kata istilah terserah dari owner gitu kan ya, seperti itu. Nah contohnya apa tadi tuh warung makan bisa gitu, ada juga yang ya tadi UMKM gitu, ada laundry juga gitu kan, ada juga bengkel motor gitu kan, ada juga mungkin coffee shop yang sering kita bahas ya di dalam podcast kita gitu kan. Nah yang dimana itu masuk ke dalam tadi UMKM tadi gitu kan, itu usaha konvensional tadi gitu, yang dimana dari segi ciri lapangannya juga tidak perlu modal besar gitu kan. Tidak perlu modal besar, asalnya juga gitu kan. Dapat langsung orderan, misalkan kita niat nih nggak ada modal nih, tapi di situ ada alatnya gitu kan, jual laundry kiloan gitu kan. Nih saya ada bisa nih, ada nggak baju kotor saya cuciin gitu. ya. Saya cuciin, kemudian udah dicuci, udah di packing rapi, kemudian dikasih, kita dapat transaksi, dapat money kan, dapat uang gitu kan, kami ya kayak gitu. Nah itu tanpa modal gitu bisa gitu kan. Nah itu disebut dengan tadi wirausaha konvensional atau UMKM tersebut gitu kan ya. Nah fokusnya itu pasti tentang berkaitan dengan keuntungan gitu kan, supaya dapat cuannya gitu kan. Nah itu pada wirausaha tadi atau UMKM. Kalau pada fokus lainnya gitu kan, pada UMKM itu pastinya cash flow-nya itu harus tetap jalan gitu. Harus tetap stabil gitu kan gitu. Nah skalanya juga itu tidak muluk-muluk. Kalau UMKM pasti larinya ke dalam lokal dulu gitu, kan, yang dimana pasti tetangganya dulu gitu kan, dari teman sekitarnya dulu gitu. Nah baru bertahap berkembang gitu kan. Nah baru ke arah yang lebih besar gitu kan gitu, yang dimana realitanya itu Kak Abi ya, itu pasti yang penting itu laku dulu, bener nggak? UMKM itu pasti laku dulu gitu kan. Nah pasti masalah untung gitu kan, mau boncos atau tidak gitu kan. Karena realitanya gini Kak Abi, kalau di lokal gitu kan, atau contoh di kampung gitu kan, ada nggak uduk gitu kan bisa kenyang
tapi harganya 5.000. 5.000. Ada. Padahal kalau kita hitung banyak lagi. HPP-nya gitu kan, harga pokok produksinya itu ternyata nggak masuk banget ya. Belum cabenya, belum berasnya gitu kan, kertas nasinya, santai dan sebagainya gitu kan. Itu luar biasa. Nah, yang penting laku. Itulah berkaitan dengan UMKM atau wirausaha konvensional tadi gitu kan ya. Nah, kemudian kalau untuk startup itu seperti apa sih? Kalau startup ini pastinya lebih ke arah kata istilahnya berani ketika buka itu bakar uang dulu, gitu. Supaya apa? Karena skalanya juga pasarnya pasar yang memang secara global gitu kan, gitu. Jadi bukan hanya scale up-nya itu scale up yang biasa saja, beda halnya yang tadi UMKM gitu kan. Dan juga sering awal itu pasti boncos gitu. Karena butuh modal yang besar. Nah, modal yang besar dan juga supaya orang ini kenal dengan usaha kita gitu. Makanya sering para startup itu ketika di awal promosinya itu bakar duit gitu, kata istilahnya gitu ya, bakar duit. Nah, sehingga pengguna teknologi itu bisa datang ke kita gitu kan ya, untuk ke dalam startup tersebut gitu kan. Nah, ciri di lapangannya juga itu biasanya tergantung pada tim produk digital gitu kan ya, dan juga investor tadi kayak gitu. Supaya apa? Supaya operasional tetap jalan kan gitu kan. Iya, di sisi lain tadi kita awal bakar duit gitu kan. Nah, di sisi lain operasional juga harus tetap jalan kayak gitu kami. Nah, makanya secara lapangannya gitu kan, kebiasaan dari para startup gitu kan, rugi dulu tidak masalah. Nah, tapi kalau UMKM rugi ya babak belur, orang nggak ada yang support gitu kan. Tapi kalau startup bakar duit itu untuk nyari apa? Tadi nyari investor gitu kan ya, produknya supaya diminati, produk digitalnya kayak seperti itu dikenal luas dulu gitu kan gitu. Nah, yang penting user naik. Apa user itu? Para pelanggan gitu kan ya gitu, para penikmat dari pelayanan dari startup tersebut gitu kan yang seperti itu. Jadi intinya UMKM itu ini bisnis untuk hidup. Bisnis ya kan, bener kan ya? Kalau konvensional. Ya gitu, kalau konvensional UMKM gitu. Konvensional itu bisnis yang untuk menghidupi gitu kan. Tapi kalau startup bisnis untuk apa? Bukan untuk hidup, tapi untuk tumbuh besar gitu kan. Lebih untuk growth-nya itu lebih naik dengan cepat kayak gitu. Itu Gabi dari segi perbedaan menarik, konvensional dan juga startup tadi gitu ya Gabi ya gitu. Menarik banget ini pembahasannya ya. Jadi kalau konvensional kita UMKM ya kan, kalau apa yang startup digital itu dia menjangkau lebih luas lagi. Betul. Oke, lanjut ya Pak Royili. Kalau dari sisi risiko nih dan pertumbuhan, mana yang lebih menantang gitu? Betul. Yang pastinya sih mungkin kalau dari pengertian tadi ya yang sudah dijabarkan mungkin udah ketahuan ya kayak mana yang lebih resikonya lebih tinggi gitu kan. Tapi memang di situ juga ada tingkat-tingkat kegagalannya juga gitu. Yang dimana kalau kita lihat wirausaha konvensional tadi gitu kan ya, banyakkan kegagalannya itu tidak langsung habis gitu. Tidak langsung gulung tikar gitu kan. Itu gimana itu? Karena memang pada dasarnya masih bisa untuk menginovasi pada produknya, dan dimana produknya juga itu nyata gitu. Wirausaha konvensional gitu. Kayak misalkan sapi gitu kan, ataupun daging gitu kan. Yang dimana daging ini yang tadinya hanya jualan daging mentah diinovasi menjadi daging rendang gitu kan. Kayak gitu. Kemudian yang tadinya hanya jualan nasi uduk, kemudian ada juga pengembangan inovasi dengan nasi kebuli kayak gitu kan. Yang tadinya misalkan ayamnya biasa aja gitu kan, kemudian divariasikan dengan ayam apa? Ayam barbecue, ayam geprek dan sebagainya gitu kan ya Kabi ya. Nah, dari situlah maka
dari resiko kegagalan gitu kan yang tadinya dari segi peminat gitu itu berkurang, maka dari inovasi itu ada produk-produk lain untuk pilihan. Nah itu wirausaha konvensional itu seperti itu, gitu kan, gitu. Sehingga kata istilahnya tidak langsung habis, tidak langsung tutup gitu, tapi kadang banyak itu dengan inovasi-inovasi dan juga tren yang berjalan dengan halnya makanan-makanan yang sekarang ada gitu kan biasanya kayak gitu. Tapi beda halnya dengan risiko startup, yang dimana startup ini kan produknya itu kadang tidak ada di pasaran gitu Kabi. Contoh berkaitan dengan pembuatan software. Adakah software yang memang sama gitu? Contoh Shopee, ada duplikatnya Shopee. Ya kan, itu kan nggak bisa kan, karena anak cipta kan gitu kan, gitu. Jadi memang pada dasarnya ada customer yang memang ketika software gitu kan pasti ada by customnya itu pasti akan beda-beda tergantung dari pengarahan dari si customernya tersebut gitu kan, atau dari penggunanya tersebut gitu. Dan juga resiko dari startup itu pada investor gitu dari nanti apakah investornya ini maju atau mundur gitu kan, itu apa untung atau rugi. Kalau misalkan rugi gitu kan ya dari segi sisi investornya, kira-kira mundur nggak investor? Mundur gitu kan ya Kak Bias. Nah makanya dari segi studi lapangannya gitu kayak kebanyakan para startup itu mati sebelum monetisasi gitu, atau kata istilahnya monetisasinya ini dari segi yang mau untung nih, view-nya mau banyak nih pengikutnya, ataupun dari segi sisi customernya mau banyak nih, udah kelihatan nih, udah tertata dengan rapi gitu kan. Tiba-tiba karena memang tadi gitu kan kesalahan dari resiko tadi gitu kan, investor mundur gitu kan, alhasil nggak ada operasional, banyak yang tutup gitu. Makanya resiko untuk para startup, jangan sekali-kali buka startup tanpa adanya pengembangan diri ataupun pengalaman gitu kan, gitu. Karena dari segi pengalaman itu menentukan gitu kan, dia nih tidak ada pengalaman di IT gitu, berbisnis teknologi, tapi dia berani buat untuk misalkan buka startup. Resikonya yang tadi dia belum paham tentang teknologi gitu kan. Nah alhasil tadi sebelum startupnya itu naik grup, tiba-tiba karena memang ketika naik tantangannya lebih tinggi lagi, naik lebih tinggi lagi gitu tapi itu. Jadi kebanyakan sulit nyari investor di tahap awal gitu kan, tidak ada investor, tadi bekas bakar duit gitu kan untuk marketing gitu kan, ya tadi nggak ada operasional, alhasil gulung tikar gitu kan kayak gitu. Karena sekali gagal modal habis ya kan, tim bubar gitu kan ya, kemudian sulit bangkit gitu. Karena sulit itu karena ya tadi timnya akan buat lagi dari awal gitu kan, memanagenya gitu kan, harus mulai lagi gitu kan, beda orang lagi, beda pemahaman lagi gitu kan ya kayak. Nah cuman dari sisi pertumbuhannya grupnya itu tadi, kalau startup itu high risk gitu, risikonya tinggi banget gitu kan, dan juga pressure-nya itu lebih tinggi gitu, luar biasa, high pressure-nya itu luar biasa ya. Tapi kalau untuk yang tadi untuk wirausaha konvensional gitu kan, atau UMKM nyebutnya itu medium risk. Kenapa disebut medium risk? Karena tadi peluang produknya itu masih terbuka lebar gitu kan gitu, dan juga lebih realistis gitu karena nyata di situ bisa terlihat, dan juga orang bisa merasakannya secara nyata. Bedanya dengan tadi teknologi gitu kan ya Kabi ya gitu, dan juga tidak terlihat kan gitu. Kalau startup produknya produk gaib gitu kan gitu, karena yang dilayani kan juga jasa gitu kan. Nah bedanya dengan UMKM yang dimana produk real gitu kan. Gitu. Jadi tadi berkaitan dengan resiko gitu. Semakin menarik ya teman-teman. Oke Pak, yang terakhir nih,
Setelah dijelaskan berbagai hal tersebut, tipe bisnis mana sih yang paling cocok itu buat pemula? Oke, untuk pemula ya kan ya. Jujur sih kalau untuk pemula itu lebih ke arah konvensional tadi, Konvensional wirausaha ya, karena konvensional. lebih gampang, riskannya lebih rendah ya. Betul banget KB itu. Dan lebih cocok juga untuk para pemula. Karena apa? Pemula itu pasti kan tidak paham ya Betul, tentang betul. membuat bisnis itu seperti apa gitu kan ya, memanage resiko jadi seperti apa, Iya benar sih. membuat fondasi seperti apa. Kalau dia belum pernah terjun di dunia digitalisasi, belum pernah terjun di dalam dunia bisnis, ketika dia terjunnya langsung dengan modal yang besar tapi ke arah startup gitu kan, dia akan cepat gulung tikar gitu kan. Oh, gitu. Karena tadi belum ada pemahaman, belum ada fondasi, belum ada skill gitu kan ya gitu. Nah, kenapa sih lebih kalau untuk pemula itu ke arah wirausaha konvensional atau bisa disebut dengan UMKM? UMKM ya. Karena alasannya gini, di kita gitu kan ya Gabi ya, khususnya di wilayah Indonesia ya, itu memang pasti ada makan, bener Gabi, minum gitu kan, kemudian cuci baju ada kan, ada. Kemudian ada juga kebutuhan kalau misalkan kita beli motor pasti ada servis kan, gitu kan, manajemennya, maintenance-nya gitu kan. Nah itu adalah salah satu peluang usaha gitu kan ya, untuk wirausaha pemula gitu kan ya, gambarannya seperti itu. Atau misalkan sering hujan ya kan, potensinya apa kalau bagi pemula? Buka wirausaha konvensional, cuci kendaraan. Betul Bang Kabi, buka steam motor gitu kan, seperti itu. Nah sehingga di situ ternyata dari segi keseharian kita gitu kan, itu bisa untuk meriset pasar gitu kan, yang dimana kebutuhan dari para customer ataupun kita sendiri gitu kan, butuh apa sih, itu kan kita bisa dijadikan sebagai mindset wirausaha gitu kan Kabi ya gitu. Dan alasan yang lainnya yang dimana tidak butuh tim besar gitu Kabi, bedanya dengan tadi startup gitu kan, yang dimana kita harus bikin fondasinya luar biasa. Tapi kalau wirausaha konvensional kita sendiri pun itu bisa buat, selagi kita bisa buat, misalkan pengen jualan dodol tapi kita bisa buat dodol, kita tinggal buat, tinggal buat packing dengan menarik, jual gitu, seperti itu. Dan juga cash flow-nya itu cepat gitu Kabi. Karena apa? Di situ ketika barang dikasih, uang masuk gitu. Tapi kalau startup, pelayanan kita buat, pembayarannya mungkin termin gitu, sebulan gitu ya, 3 bulan kembali gitu Kabi gitu kan. Entah itu ya tadi sebulan, entah itu bisa setahun baru dibayar gitu. Nah itu yang memang sifatnya juga dari segi cash flow-nya itu yang, tapi memang bedanya ketika startup gitu kan, dapat orderan itu luar biasa, pasti di angka juta-jutaan sekali itu, puluhan juta gitu kayak Kabi ya. Tapi kalau yang UMKM ya mungkin ribuan gitu sekali pesan gitu kan ya, entah itu. Tapi di situ proses pembayarannya secara langsung kalau UMKM gitu kan ya gitu. Betul. Nah makanya startup ini itu tidak kenapa tidak rekomen gitu kan ya, kayak karena yang tadi itu bahaya bagi orang yang belum punya pengalaman bisnis, bahaya bagi orang yang belum punya jaringan gitu kan. Karena relasi gitu kan, ataupun jaringan itu sangat penting gitu Gabi, tentang kita membangun dunia usaha gitu. Terlebih di startup. Betul banget, terlebih tadi di startup, karena startup itu bukan hanya sekedar ikut tren saja gitu kan ya, tapi memang harus mempunyai manage yang sesuai, tim yang sesuai, mindsetnya satu, tujuan kayak gitu, baru bisa grup dengan baik gitu kan ya gitu. Kenapa sih? Karena memang pada dasarnya membuat usaha gitu kayak Kabi ya, itu harus diminati dengan niat yang baik gitu kan, kemudian
tujuannya ini apa nih gitu. Tujuan yang pasti. Gitu pasti gitu kan, tepat, dan juga kita harus meriset yang kita cari ini apa sih gitu kan ya, kayak gitu. Nah kalau startup itu kebanyakan yang dicari itu berkaitan dengan manajenya itu manage jangka panjang gitu kan. Iya benar. Tapi kalau misalkan wirausaha itu manajenya itu ke arah keuntungan gitu, yang dimana apa namanya keuntungan secara langsung gitu kan Gabi ya. Ya kalau mayoritas kita gitu kan ya Gabi ya, itu kira-kira contoh di sini ada uang gitu kan, di sini ada handphone, yang dipilih mana mayoritas kita? Atau dari Gabi deh, ini uang, tangan kiri saya nih uang gitu, tangan kanan saya ini HP gitu, kira-kira yang dipilih mana? Uang. Kalau saya Kenapa? uang, karena ya biar bisa beli-beli yang lain. Nah itu kalau mindset wirausaha konvensional atau UMKM pasti yang akan dilihat adalah uang. Karena apa? Cash flow-nya cepat, keuntungannya juga cepat kelihatan gitu kan. Ketika kita modal 1.000 bisa menjadi 1.500 gitu kan ya, atau bisa 2.000 ya gitu. Tapi kalau misalkan kita istilahkan tadi handphone, itu jangka panjang berkaitan dengan digital, yang dimana di handphone itu banyak gitu kan sistemnya, berkaitan dengan apa, pengalian dari arah teknologi, misalkan adanya tabungan gitu di HP kita buatkan untuk saham gitu kan ya Kak ya. Saham, apakah kita bisa lihat di situ langsung ada keuntungan? Tidak kan, maka jangka panjang. Nah itulah gambaran berkaitan dengan teknologi gitu kan Gabi ya. Kita main misalkan Bitcoin gitu kan, Bitcoin apakah sehari 2 hari bisa langsung naik? Enggak. Butuh itu fluktuatif. Iya, butuh berapa tahun ataupun misalkan 1 tahun baru lihat naiknya berapa persen itu. Memang setiap hari itu pasti akan lihat kan grafiknya gitu kan ya, naik turun. Ya itu kata istilah startup tuh seperti itu teman-teman gitu ya gitu. Nah karena memang pada dasarnya banyak yang gagal itu bukan karena idenya yang jelek gitu Kabi, enggak gitu, tapi karena belum siap secara mental gitu kan, skill dan tadi modal. Gitu ya Bi, memang pada dasarnya gitu kan. Jadi pada dasarnya kesimpulannya gitu ya Kabi ya. Ya kalau untuk kita para pemula ya lebih baik UMKM lah dulu, jangan langsung mulu ke arah yang memang lebih tinggi, karena pada dasarnya kita mulai dari hal terendah dulu gitu kan ya Kami ya gitu. Kalau misalkan sudah matang, sudah oke, sudah pas, pengalamannya bagus tentang bisnis gitu kan ya, dan juga keuntungannya udah omsetnya 1 miliar gitu kan, baru boleh dirubah ke arah startup gitu ya, karena memang fondasinya udah bagus dan sebagainya gitu kan. Jangan bahasanya jangan kebalik gitu Kabi ya, bahasanya belum pernah jualan apa-apa tapi langsung ke arah yang tinggi gitu kan ya, kayak gitu sedikit lama-lama jadi bukit ya, itu betul ya gitu teman-teman. Betul banget gitu, seperti itu kayak gitu Kabi pada dasarnya gitu kan. Dan juga mungkin realita di lapangan juga seperti itu ya, gitu kan, tidak jauh-jauh beda ya, tidak jauh beda gitu, karena pada dasarnya kita akan merasakan keuntungan yang besar gitu ya Kabi ya dari usaha konvensional, itu tidak jauh juga dari segi keuntungan yang ada di startup gitu Kabi, seperti itu. Karena tipikalnya itu ya kita jualan langsung ya, kita jualan langsung gitu kan. Untuk UMKM itu langsung dapat cash flow gitu kan. Tapi kalau misalkan startup mungkin jualannya aplikasi gitu kan ya gitu, yang dimana akan pembayaran juga mungkin tadi per termin atau per maintenance baru bayar dan kayak gitu Gabi, seperti itu sih gitu. Pada dasarnya sama gitu, mungkin tadi ada produk yang tidak terlihat, ada yang produk nyata kayak gitu Gabi. Oke teman-teman, pembahasannya sungguh menarik dan mendaging ya, benar nggak Pak? Iya mungkin bisa juga sih dagingnya karena ini adalah
menjawab semua keresahan kita bagi sebagai pemula gitu ya yang ingin masuk ke dalam dunia wirausaha. Jadi ya kalau saya sebagai wirausaha ya juga pastinya konvensional dulu sih. Sebelum ke startup digital yang lebih besar gitu. Oke, makasih Pak Royoli, pembahasan yang sungguh mantap. Langsung saja, langsung saja. Itu sih, ikat ya sih? Udah, oke. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu untuk hari ini. Bersama Pak Royoli dan saya Sabri, pamit undur diri. Dadah. Dadah.